Kalau kamu rajin ngumpulin sampai 10 juta BTCS, kamu sudah bisa menghasilkan 5,8 Bitcoin, setara dengan 1,7 miliar rupiah. Untungnya, untuk dapat 1 Bitcoin, kamu cuma perlu mengumpulkan sampai Sobat Gramudia, ngotot squee, ngobrol kripto berbobot bareng Jipmex. Ngotot squee kini hadir di kota-kota Sobat Gramudia. Pantengin terus Instagram Gramudia. Tunggu kapan lagi ngobrol dan belajar kripto bareng ahlinya. Kuota terbatas, link daftar ada di deskripsi. Gramudia di sini dan mari bahas BTCS, Satoshi Bitcoin. Aplikasi mining koin BTCS yang dapat ditukarkan dengan Bitcoin dan dapat dikirimkan ke Indodax ataupun toko kripto. Mining Bitcoin tidak membutuhkan KYC dari nama asli dan nomor ID kamu. Cuma butuh peralatan mining seperti komputer, GPU, dan konfigurasi ke jaringan blockchain Bitcoin. Kenapa harus butuh KYC? Identitas asli pengguna, kan cuma mining. Dan simpan koin kripto kamu. Dompet kripto seperti Trust Wallet dan MetaMask tidak butuh identitas pengguna. Beda halnya kalau kamu mengirim data pribadimu melalui KYC di toko kripto yang sudah terdaftar resmi di Bapepti. Data kamu disimpan dan dijaga oleh Peruri, serta digunakan oleh pemerintah untuk menghitung pajak kripto kamu dari transaksi jual beli kripto kamu di toko kripto. Pengembang aplikasi BTCS tentu ingin cuan dari aplikasi yang dikembangkan. Buat aplikasi sampai berbulan-bulan, tidak mungkin mau dibayar gratis. Memang, kamu tidak melakukan deposit uang di aplikasi BTCS. Jadi, cuan pengembang bukan seperti toko kripto yang potong ribuan rupiah kalau kamu deposit. Atau dikenakan biaya withdraw ke rekening kamu 5.500 rupiah. Cuan pengembang aplikasi gratis tanpa deposit bisa didapat dari modal bisnis yang dibangun. Bisa sebagai penyedia iklan di aplikasi mereka, biaya langganan aplikasi premium, dan sebagai penyedia jasa bagi pihak ketiga. Menurut kami, model bisnis dari aplikasi BTCS ini sebagai penyedia jasa bagi pihak ketiga. Jasa yang diberikan bagi pihak ketiga ialah menyediakan data pribadi pengguna. Pihak ketiga akan menggunakan data-data pengguna tersebut untuk kepentingan mereka. Untuk mendapatkan data pribadi pengguna, pengembang aplikasi mewajibkan pengguna untuk melakukan KYC dengan mengisi nama lengkap dan nomor identitas yang asli. Kamu tidak melakukan deposit uang sepeser pun. Lalu kamu dapat token BTCS yang bisa ditukarkan dengan Bitcoin. Dari mana asal Bitcoin itu yang ada di aplikasi tersebut? Kalau tidak disiapkan terlebih dahulu oleh para pengembang aplikasi BTCS. Pengembang aplikasi BTCS sudah menyiapkan sejumlah Bitcoin di alamat dompet pengembang yang terhubung dengan aplikasi BTCS, seperti exchange kripto pada umumnya. Sama halnya exchange kripto yang memberikan airdrop gratis, lalu bunga staking dan tabungan. Terlebih dahulu, exchange kripto membeli token atau koin kripto tersebut dari pengembang, lalu disimpan di alamat dompet exchange. Setelah itu, baru dibagi-bagikan kepada pengguna platform aplikasi exchange dalam bentuk airdrop, bunga staking, dan tabungan. Tiap pengguna aplikasi BTCS memiliki dompet mereka masing-masing. Bitcoin di aplikasi BTCS sebenarnya sudah terdistribusi dan tersimpan di dalam alamat dompet masing-masing pengguna aplikasi tersebut. Yang mana dompet itu menggunakan jaringan blockchain Bitcoin untuk kirim dan terima koin Bitcoin. Kemudian, ketika koin BTCS sudah mencapai syarat konversi, barulah BTCS dapat dikonversi ke Bitcoin. Setelah itu, Bitcoin tersebut dapat ditransfer ke Indodax atau toko kripto pakai jaringan Bitcoin. Apa itu satuan Satoshi? Satuan Satoshi
adalah pecahan dari Bitcoin. Satoshi tercatat sebagai unit Bitcoin terkecil yang pernah tercatat pada jaringan blockchain Bitcoin. Nilai satu Satoshi adalah 1/100 juta dari satu Bitcoin. Satoshi adalah uang receh yang bikin transaksi Bitcoin liquid. Pemakaian Bitcoin sebagai alat tukar yang semakin diterima menuntut koin agar lebih liquid. Nilai tukar Bitcoin yang terus meroket, sehingga sempat menyentuh 1 miliar rupiah per satu Bitcoin, tentu menyulitkan tanpa adanya denominasi. Hal inilah yang mendasari uang kripto diperdagangkan juga dalam bentuk receh. Kamu pasti punya uang pecahan kecil di dompetmu yang lebih mudah dipakai saat bayar parkir atau beli kopi. Satoshi dibuat dengan tujuan yang mirip dengan uang receh. Jadi, pengguna Bitcoin tidak perlu ragu untuk menukarkan uang fiat ke dalam Bitcoin karena khawatir kurang liquid. Nilai Satoshi Bitcoin berbeda dengan satuan Satoshi. Satu Satoshi itu sama dengan 0,0 Bitcoin. Kalau 1 BTCS sama dengan 0,000 Bitcoin. Kamu memiliki 0 BTCS yang sudah setara 0,58 Bitcoin. Nilai konversi BTCS jauh lebih besar dari satu Satoshi asli. Jadi, kalau kamu rajin ngumpulin BTCS sampai 10 juta BTCS, kamu sudah dapat 5,8 Bitcoin. Sudah setara dengan 1,7 miliar rupiah. Ketika harga Bitcoin menyentuh 300 juta per Bitcoin. Tapi, untuk dapat 1 Bitcoin, kamu cuma perlu kumpul 2 juta BTCS saja sebelum tanggal 12 Desember 2022. Hanya tinggal bagaimana kamu mengumpulkan miners kamu saja. Miners BTCS didapatkan dari merekrut miner lain pakai kode referral. Kalau mining di jaringan blockchain Bitcoin, untuk menambah miner, kamu harus beli tambah GPU atau ASIC. Sedangkan di BTCS, kamu harus undang orang dan orangnya mau gabung pakai aplikasi tersebut. Semakin banyak pengguna yang pakai kode referralmu, makin banyak miners kamu, dan makin banyak juga hasil BTCS-mu. Jadi, sama seperti MLM atau skema Ponzi, skema berjenjang. Yang paling atas akan mendapatkan hasil paling banyak, dan itu diinfokan di aplikasi mereka. Segala sesuatu bisa diponzikan. Skema Ponzi pada aplikasi ini ialah miner kamu. Terus, minersnya siapa kalau begitu? Minersnya ialah smartphone orang lain atau smartphone kamu kalau kamu pakai kode referral orang lain untuk gabung. Dari white paper mereka ditulis kalau aplikasi penambangan tersebut ialah metode airdrop yang inovatif. Yang mereka maksud inovatif di sini ialah tampilan aplikasi, fitur-fitur aplikasi, dan cara pengguna mendapatkan koin BTCS melalui rekrut miner, menambah hash untuk mendapatkan koin BTCS. Jumlah BTCS yang dibagikan ke semua pengguna aplikasi ialah 525,6 juta BTCS dari total 2,1 miliar BTCS sampai 12 Desember 2022. Airdrop yang diberikan pengembang aplikasi bukan saja koin BTCS, tetapi juga koin Bitcoin itu sendiri. Airdrop inovatif karena kamu dapat menukarkan BTCS dengan Bitcoin, lalu dapat ditransfer ke bursa kripto. Kesimpulan, BTCS berbeda dengan Satoshi. BTCS dapat dikonversi ke Bitcoin dan dapat dikirim ke aplikasi BTCS ke dompet kripto manapun, termasuk exchange pilihan kamu, menggunakan jaringan blockchain Bitcoin tentunya. Aplikasi BTCS melakukan skema MLM untuk meningkatkan jumlah miner dan hash rate menggunakan jalur undangan atau kode referral.
Semakin banyak miner dan hash rate, semakin banyak coin BTCS yang dapat kamu hasilkan. Maka semakin banyak Bitcoin yang dapat kamu dapatkan. Ketahuilah resiko dari aplikasi mining kripto gratis yang kamu gunakan. Bukan saja keuntungannya, tapi juga hal buruk dari aplikasi tersebut. Semangat, see you next video. Bye.